Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Segenap jamaah Majelis Taklim Masjid Darul Nikmah, khusus kepada pengurus Ibu Yeti, Ibu Rita, Ibu Elis, Ibu Eni, dan ibu-ibu yang maaf tidak saya sebutkan. Semoga dengan pertemuan yang berkah ini menambah keberkahan untuk kita semuanya. Kita doakan para almarhumin yang tadi disebutkan, semoga Allah jadikan kubur mereka Allah mulia di jannah. Juga untuk suami dari Ibu Weni, Bapak Ilman Muhsin bin Muhsin, juga untuk cucu yang Ibu Hasani, semoga Allah berkahi, Allah ridhoi. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, semoga yang wafat dilapangkan alam kuburnya, dan semoga anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ada perang di zaman Nabi. Nama perangnya Perang Uhud. Karena perang ini terjadinya di Gunung Uhud. Dalam sejarah, umumnya ahli sejarah mengatakan jumlah pasukan Nabi ketika perang Uhud awalnya ada 1.000 orang. Tapi karena dapat hasutan dari orang munafik, nah kala itu pimpinan munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia menghasut pasukan munafik sehingga 300 pasukan munafik tidak jadi ikut perang. Maka sisa pasukan Nabi yaitu sebanyak, ya Allah mudahkan, ya Allah, saya ulangi ya, jumlah pasukan Nabi ketika perang Uhud ada 1.000 awalnya, tapi karena dapat hasutan pasukan munafik di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, maka pasukan munafik ini jumlahnya ada 300. Maka sisa pasukan Nabi dari 1.000 dikurangi 300 jadinya, jangan ngegas biasa. Maka jumlah pasukan Nabi ada 700 orang. Pasukan orang munafik pimpinannya adalah Abu. Sabar ya Allah. Sudah ya Bu. Jadi pasukan munafik jumlahnya 300 enggak jadi perang. Sisanya 700. Pasukan orang-orang kafir di bawah pimpinan Abu Sufyan, jumlah pasukannya ada 3.000 orang. Maka 700 melawan 3.000 orang dibagi dua, pimpinan sayap sebelah
kiri pasukan orang kafir dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sebelah kanan pasukan orang kafir dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal. Tapi pimpinan tunggalnya mereka adalah Abu Sufyan. Berangkatlah Nabi Muhammad dengan 700 pasukan menuju Gunung Uhud. Maka ketika tiba di Gunung Uhud, Nabi berpesan kepada pasukannya yang ahli dalam pemanah. Jumlah pasukan Nabi yang ahli dalam pemanah ada 50 orang. Nabi berpesan kepada pasukan pemanah yang jumlahnya 50 orang agar ada di atas gunung atau bukit dan jangan turun sebelum tunggu perintah dari Rasulullah. Jadi Rasul pesan sama pasukan pemanah yang jumlahnya 50, jangan turun sebelum tunggu perintah dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang di atas pasukan Nabi jumlahnya 50 dan yang di bawah jumlahnya ada 750. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Maka yang di bawah jumlahnya ada 650. Di tahap awal terjadi pertempuran, pasukan Rasulullah memenangkan peperangan ini di tahap awal. Di bawah pasukan kafir banyak yang dipanahi sehingga sampai mana ya? Di tahap awal pasukan Rasulullah memenangkan peperangan ini, maka kemudian pasukan kafir di bawah banyak dipanahnya, maka mereka banyak yang mati dan meninggalkan harta. Mereka banyak yang mati meninggalkan, itu kalau sebutannya ghanimah. Jadi banyak harta yang ada di bawah. Pasukan Nabi yang ada di atas pemanah yang jumlahnya, mereka enggak sabar karena di bawah banyak. Maka mereka lupa dengan pesan Nabi. Akhirnya mereka turun untuk berbondong-bondong mengambil. Inilah awal cikal bakal kekalahan Nabi. Karena itulah pasukan ini kosong meninggalkan gunung karena demi harta. Maka kita sering dengar dalam obrolan keseharian, hati-hatilah dengan 3 kata yang ujungnya ada huruf ta. Harta, sama-sama yuk. Harta. Banyak orang yang tidak pedulikan halal dan haram demi untuk mendapatkan harta. Orang gak peduli dengan sikut sana sikut sini, jilat sana jilat sini demi untuk memperebutkan tanah. Dan banyak laki-laki tergelincir jatuh gara-gara rayuan seorang. Ada nggak Ustaz yang kena rayuan orang? Ibu sehat semuanya. Maka gunung ini kosong. Maka kemudian
Kemudian pasukan Khalid bin Walid membawa 300 pasukan pemanah orang kafir biar ada di mana? Gunung. Akhirnya memanahi pasukan muslim yang ada di bawah, apalagi mereka sedang memperebutkan. Maka akhirnya pasukan Nabi mengalami kekalahan. Bahkan paman beliau yang dijuluki singa Allah Asadullah wafat, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, dan giginya Rasulullah itu patah karena kekalahan ini disebabkan oleh pasukan pemanah yang jumlahnya. Jadi kekalahan perang Uhud ini karena pasukan pemanah yang jumlahnya berapa? Tolong jawab ibu. Kalau ibu saat itu umpama hayalan kita adalah panglima perangnya, kira-kira apa yang ibu perbuat sama pasukan pemanah yang sudah buat kesalahan 50 orang ini? Diapakan kira-kira? Ada yang bilang dibunuh, ada yang bilang dihukum. Ternyata akhlak ibu beda sekali dengan akhlak Rasulullah SAW. Buka Quran suratnya ke-3 ayat 59. Maka turunlah ayat ini. Saya ingin dari ibu, siapa yang ingin baca terjemahnya? Kita baca Qurannya. Ada nggak yang ingin baca terjemah? Berikan mikrofonnya ke dia. Suratnya ke-3 ayatnya berapa tadi? 159. Ibu angkat tangan yang tadi. Siapa yang ingin? Nah ini yang ini angkat tangan. Tolong digeser mikrofonnya. Maka turunlah Quran surat ke-3 ayat berapa? 159. Ya Allah, yang ribet buka handphone, buka Quran, semoga dimudahkan hajat dan urusannya. Maka suaranya yuk kita baca bareng-bareng, meskipun suara tidak bagus tapi kita baca. Apa nama suratnya? Apa namanya? Ayatnya berapa? Yuk angkat suaranya. Alhamdulillah dulu ya. Udah nggak apa-apa, mikrofonnya ditinggal aja ya guys. Ya. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Silakan ibu, tolong angkat suaranya. Saya pengen tahu nama ibu siapa? Namanya Marfu'ah. Oh, yang bulan lalu ya. Ya, silakan Marfu'ah. Tapi duitnya bawa apa enggak ya? Ya, silakan Ibu Marfu'ah, angkat suaranya. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sama-sama yuk. Karena rahmat dari Allah, Nabi Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Ibu, pandangan ke depan yuk sama-sama. Karena rahmat dari Nabi Muhammad berlaku lemah lembut kepada merekanya ini yang tadi pasukan yang jumlahnya. Jadi Nabi menghukum enggak? Nabi membunuh enggak? Tapi Nabi malah justru berlaku. Nabi berlaku lemah lembut karena dirinya di awal tadi barusan ada
Ya Allah, mudah. Ulangi lagi Ibu Marfuah. Ibu Marfuah ulangi lagi, angkat suaranya, mikrofonnya ditempelkan, silakan. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Merekanya pasukan pemanah yang jumlahnya padahal udah membuat kekalahan, tapi Nabi nggak menghukum dan nggak membunuh, malah justru lemah. Nabi lemah lembut karena dalam dirinya di awal tadi adanya rahmat Allah. Rahmat itu artinya kasih. Makanya ada laki-laki namanya Bapak Haji, perempuannya namanya Ibu Haja. Maka kalau ada orang hatinya lemah lembut, berarti dalam dirinya ada rahmat Allah. Makanya orang yang dalam dirinya ada rahmat Allah, maka hatinya lemah lembut. Teruskan lagi Bu Marfuah, langsung Bu Marfuah, mikrofonnya dipegang aja. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Kalau Nabi Muhammad tutur katanya keras, hatinya kasar. Barang-barang keras dulu, kedua kasar. Kalau Nabi Muhammad tutur katanya kasar, hatinya, maka orang pasti menjauh dari Nabi Muhammad. Yang membuat orang berbondong-bondong mencintai masuk Islam karena tutur kata Nabi Muhammad baik, nggak menyinggung, nggak menyakiti orang lain, hatinya baik, makanya orang berbondong-bondong masuk ke dalam sini. Makanya kalau kita tutur katanya baik, kemudian hati kita enggak kasar, saya yakin banyak orang yang suka sama kita. Benar apa enggak? Tapi kalau ada orang katanya, tutur katanya selalu nyakitin, kemudian hatinya keras, bahasa Betawi Cipete wonten keras kepala, sukanya marah-marah terus, orangnya ego, enggak mau dikalahkan, udah gitu miskin, tambah lagi pelit. Jangan harap orang suka sama dia. Benar apa enggak? Jadi kalau begitu jaga orang jadi suka. Jujur katakan, ibu sama saya suka apa enggak? Ya Allah. Nah, teruskan lagi Bu Marfuah. Karena itu maafkanlah mereka. Sini dulu ke tangan saya, tidak lihat Qurannya. Nabi Muhammad enggak membunuh, tapi di Quran dijelaskan Nabi Muhammad malah justru memaafkan. Maka kalau kita memaafkan, yang salah dia atau kita? Kalau kita memaafkan, yang salah dia apa kita? Dia salah, tapi kita enggak balas menyalahinya, tapi malah justru memaafkan. Dan orang yang suka memaafkan, insya Allah dapat pahala tanpa batas lebih dari 700 kali lipat. Orang kalau dikit-dikit selalu marah, khawatir darahnya cepat naik, jadilah kena penyakit namanya khawatir tumor otak, namanya penyakit enggak lama. Makanya orang yang suka memaafkan, insya Allah badannya. Yang kedua, Ibu Marfuah, dan memohonkan ampunan untuk mereka. maka Nabi Muhammad sini memintakan ampunan kepada Allah untuk pasukan pemanah yang udah kalah salah jumlah 50, udah dimaafkan, dimintakan ampunan. Bisa begini karena dalam dirinya tadi ada apa? Maka kalau ada dalam diri kita rahmat, maka kita suka memaafkan dan suka memintakan maka mulai saat ini kalau ada orang salah sama kita, bangunlah sholat tahajud, doakan, dia sudah menyakiti saya, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Kalau ada yang seperti itu, maka dalam dirinya ada rahmat, penuh kasih. Makanya kalau udah nikah sama suami lama, kok suami per hari semakin kurang kasih sayangnya, maka suami lagi tidur, zikirlah di depan kupingnya ucapan rahmat, 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 rahmat,
rahmat, maka saya yakin pikiran suami ada laki-laki lain dalam hidup ibu, namanya adalah, teruskan lagi, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Dan bermusyawarahlah dengan siapa tadi? Dengan mereka. Dari situ kita bisa pahami Nabi, saya baca tafsirnya setelah kejadian ini, untuk berperang dengan perang berikutnya Nabi tetap melibatkan pasukan ini yang jumlahnya, jadi kalau begitu untuk menghadapi perang berikutnya tetap dilibatkan. Kalau kita kan ada orang nyakitin, nggak akan mungkin kita ajak dalam urusan yang kita mau, tapi Nabi enggak, dimaafkan, didoakan ampunan, diajak musyawarah. Tolong saya dulu ya, dimaafkan, didoakan ampunan, diajak musyawarah. Ulangi, didoakan ampunan, diajak, ulangi lagi, dimaafkan, didoakan ampunan, diajak. Maka ini susah prakteknya, benar apa enggak? Ibu punya suami, suami ibu nikah lagi dengan yang kedua, amalkanlah ayat ini, suami ibu dimaafkan, tetap didoakan ampunan, dan suami ibu tetap diajak musyawarah. Kira-kira begitu apa enggak? Makanya jauh dari rahmat. Maka kalau begitu ingin mendapatkan rahmat kasih sayang, belajarlah makanya apabila ada suami istrinya selingkuh, maka suami bisa gak ngamalkan ini, istrinya dimaafkan, didoakan ampunan, diajak musyawarah, dan yang keempat dipulangkan ke rumah orang tuanya. Maka kalau begitu ini bisa seperti ini karena adanya rahmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya orang yang tutur katanya baik, hatinya lembut, insya Allah penuh dengan kasih sayang. Cukup apa terus? Bisa ngatur Allah enggak? Ngatur Ustaz? Sekarang kita bahas dari hadis. Kita bahas dari apa? Hadis. Ini yang ini. Yang kena. Kelihatan apa enggak? Hadisnya riwayat Imam Muslim. Angkat suaranya, ikuti saya, tolong fokus ya. Qala Rasulullah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Ini beda lagi ya Allah. Jangan dulu Ustaz yang gak berkah. Yuk sini bareng-bareng. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah punya 100 kasih sayang. Allah punya. Jadi kalau ada yang tanya berapa kasih sayang yang Allah miliki, jumlahnya ada. Rasul melanjutkan, anzala minha rahmatan wahidatan, satu rahmat turun ke muka bumi. Ulangi, berapa rahmat yang Allah punya? 100. Satu rahmat turun ke. Jadi kalau begitu kita punya kasih, karena hanya bermodal rahmat Allah sebanyak berapa? Maka mulai saat ini, ya Allah, yang foto di atas kaget Ustaznya, ya Allah, semoga beliau berkah haji, ya Allah. Ya Allah, gak senyum-senyum lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gak boleh marah, biar ada namanya siapa barusan? Ya Allah, Ustaz digini-giniin, ya Allah. Ada gak laki suka sama laki?
Aduh, ya Allah, sabar ya Allah. Rahmat Allah berapa tadi jumlahnya? Yang turun, maka satu rahmat sudah mencukupi semua makhluk dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, bermodalkan rahmat yang hanya satu. Satu rahmat dalam hadis ini dibagi menjadi 4. 1 jin, 2 manusia, 3 binatang, 4 binatang buas. Jin, manusia, binatang buas. Ulangi. Baterainya mati, habis. Bismillah ya. Ibu Marfuah tolong digeser mikrofonnya ya, digeser ke depan biar saya kembali. Apa yang terjadi Ustaz? Berarti kalau begitu satu rahmat dibagi menjadi yang pertama jin, kedua, ketiga, dan yang keempat. Maka kalau begitu sesama makhluk yang bernama jin ada kasih sayang. Maka kalau ada yang tanya apakah jin itu punya kasih sayang, jawabannya punya. Sesama, sini mikrofonnya yuk, ganti ini, ganti ya. Makasih Bu Is ya. Bismillah. Enak mana namanya tadi? Sampai mana tadi itu? Jin itu artinya adalah tidak terlihat atau samar. Ternyata sesama jin ada kasih. Makanya Nabi pernah berdakwah di golongan jin. Makanya ada surat yang namanya surat 72, yaitu surat Al-Jin. Jin itu nggak kelihatan, sesama jin ada kasih. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka malaikat sujud kecuali makhluk yang bernama iblis. Itu artinya qat'un, terputus dari rahmat. Makanya iblis nggak punya kasih. Makanya kalau ada orang bawaannya marah-marah menuduh, nggak ada rasa kasih sayang, pengennya buruk sangka aja, saya khawatir dalam dirinya ada sifat. Ngomong iblisnya jangan ke saya banget matanya ya. Berarti kalau gitu apa yang terjadi? Iblis itu nggak ada kasih. Iblis itu siapa? Di Quran suratnya 18 ayat 50. Ikuti saya. Karena minal jinni, sesungguhnya iblis itu ada, tidak buka Quran dulu yuk. Iblis itu sebenarnya adalah golongan jin. Sama-sama, iblis golongan. Maka kalau begitu jin punya kasih sayang nggak? Bagus banget lampunya ya Allah. Berapa tadi lampu Allah yang turun dibagi kepada yang pertama? Punya nggak jin kasih sayang? Kecuali iblis. Enggak semua jin punya kasih. Maka ada loh makhluk nggak punya kasih sayang, namanya kita. Punya anak keturunan nggak? Punya. Begitu pula iblis punya anak keturunan. Anak keturunannya iblis namanya adalah syaitan. Apa namanya? Syaitan. Kita ribet bilangnya syin dengan to panjang, maka kita singkat jadi syaitan. Itu apa? Kalau iblis artinya terputus dari kasih sayang, kalau syaitan artinya adalah jauh dari kebaikan. Yuk, asyaitanu ya'idukumul faqra. Yang namanya setan suka menakut-nakuti kita dalam kemis. Pengen sedekah, entar yang ini gimana? Pengen sedekah, entar yang itu gimana? Maka ditakut-takuti kemiskinan, itu namanya kelakuan.
dan mengatakan wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu maunya bertengkar, permusuhan. Maka orang yang selalu bermusuhan dalam hatinya ada sifat nggak punya kasih sayang. Do you understand? Yang kedua, kepada siapa tadi? Ibu sama saya sayang nggak? Ada nggak Ustaz nikah lagi sama jamaah pengajiannya? Tapi saya aman, insya Allah ya nih, karena yang datang sudah pada. Nanti setelah ini pengajian saya jamaahnya ibu-ibu muda. Sesama manusia ada rasa kasih sayang, bener apa enggak Bu? Apa yang terjadi Ustaz? Sesama manusia punya kasih sayang, punya sesama manusia punya kasih. Yang ketiga kepada ibu, kita lihat ayam itu bertelur, dieremi, telurnya mau diambil, akan kemudian setelah itu netaslah itu anak ayam kita pengen, maka itu akan maka kalau begitu jiwa binatang ada rasa kasih. Maka kalau manusia nggak punya kasih sayang, bahkan lebih rendah ketimbang binatang. Yang keempat apa Ustaz binatang? Ibu nonton acara Animal Planet di Afrika sana, apa yang terjadi? Maka binatang buas yang namanya singa punya nggak kasih sayang sama anaknya? Maka kalau melihat singa sayang sama anaknya, harimau sayang sama anaknya, zikirlah, ya Allah, ya Rahman. Rahmat Allah ada di binatang buas itu. Itulah kasih sayang Allah yang turun sebanyak, maka sisanya disimpan sebanyak. Banyakan yang turun apa disimpan? Buat siapa yang disimpan nanti sebanyak? Buat penghuni. Suratnya 15 ayatnya 47. Ada nggak yang ingin baca terjemahnya? Ibu depan. Bismillah ya Allah. Ya, siapa nama ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ibu? Nama saya Novi. Novi, suratnya 15. Berapa saja tadi? 15. Ayatnya ke-7. Angkat suaranya yuk. Sama-sama ikuti saya. Surat berapa tadi? 15. Ayatnya 47. Angkat suaranya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Angkat suaranya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Silakan Ibu Novi baca bismillah, angkat suaranya. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Maka Allah lenyapkan segala rasa. Maksudnya siapa? Kalau baca ayat sebelumnya, ternyata mereka ini adalah penghuni surga. Bareng-bareng, mereka ini adalah penghuni. Maka penghuni surga tidak ada rasa dendam, nggak ada rasa marah. Kenapa di sana nggak ada rasa marah yang tadi? Karena rahmatnya disimpan sebanyak. Sekarang saya tanya, ibu saya, kita semua ada nggak rasa marah? Nggak. Kita punya rasa marah nggak? Punya, karena cuma turun sebanyak. Maka kalau ada yang tanya, apakah di surga manusia ada rasa marah? Jawabannya, nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa kesel, nggak ada rasa cemburu, karena rahmat Allah sebanyak 99. Teruskan lagi Ibu Novi, angkat suaranya, mikrofon ditempelkan, angkat suaranya, silakan. Mereka bersaudara dan duduk berhadapan-hadapan di atas bukit. Mereka semuanya penghuni surga bersaudara
duduknya di atas dipan terbuat dari emas dan mereka saling berhadap. Jadi kalau begitu ada nggak rasa cemburu di surga? Ibu, saya nonton di YouTube ada kiai istrinya 4. Ada nggak? Istri terakhirnya masih muda, santrinya usianya belasan tahun. Jadi menantunya seumuran bahkan lebih tua ketimbang orang tuanya dia. Saya tanya, Bu, 4 orang istri ini kira-kira ada cemburunya? Kalau bilang gak ada cemburu kok janggal ya. Karena rahmat Allah cuma, maka pasti ada rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya umpama didampingi sama wanita cantik dan jelita di dunia, kira-kira my wife cemburu apa enggak? Tadi berapa kiai istrinya? 4-4-nya masuk ke kamar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ibu siapa namanya, Bu? Berikan mikrofonnya ini. Oh ya udah ya, sini sama-sama ya. Sampai mana tadi itu? 4-4-nya masuk ke dalam surga. Saya tanya, di surga berempat ini saling cemburu, marah dan jambak-jambakannya. Karena 90. Makanya kalau ada manusia enggak ada rasa marah, hatinya emosi bisa dikendalikan, tutur katanya baik, enggak nyinggung perasaan orang, hatinya juga lemah lembut, maka saya yakin dia adalah penghuni surga yang tinggal di dunia. Sungguh luar biasa akhlaknya. Makanya kalau bisa seperti itu karena adanya rahmat kasih. Jadi kalau di surga nggak ada rasa dendam, nggak ada. Mereka ngapain aja di surga, Ustaz? Suratnya Yasin ayatnya 55. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fa. Sama-sama. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin. Mereka di surga hidupnya hanyalah senang-senang. Ulangi ya. Mereka di surga hidupnya. Maka kalau pengen hidupnya senang-senang, nggak ada masalah, nggak ada marah, nggak ada ujian, hanya di dunia ada ujian apa enggak? Suratnya 90 Al-Balad ayatnya 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Bareng-bareng. Kabad. Ibu sini yuk sama-sama. Kabad. Di dunia ini pasti ada susah payah. Allah ciptakan manusia pasti ada ujiannya, pasti susah payah. Maka kalau begitu, kapan manusia itu lepas dari ujian? Nanti kalau di kuburan ada ujiannya. Man rabbuka, ma dinuka, wa man nabiyuka, wa ma kitabuka. Cuman ada di surga. Makanya ujian orang macam-macam. Ada yang diuji sama suaminya, ada yang diuji sama anaknya, ada yang diuji sama orang tua mertuanya. Bahkan menghadapi ustadz yang model kayak begini nih, itu juga bisa jadi adalah bahkan menghadapi jamaah yang begini nih, sampai yang mau membarusan kamar itu juga adalah maka ujian-ujian harus banyak dibawa sadar. Ibu fokus dulu. Ibu bisa nguasain suami nggak? Ibu luar biasa, suami dikuasai dengan istrinya. Stres suaminya, ya Allah. Suratnya 88 ayatnya 21 dan 22. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kita nggak bisa nguasain dia. Pelan-pelan. Kita nggak bisa nguasain. Ulangi ya. Kita nggak bisa nguasain.
Enggak, ibu jangan ke saya dong nunjuknya. Astagfirullahaladzim, saya ditunjuk-tunjuk sama jamaah. Maka hidup ini jangan semua orang kita tuntut untuk ikuti kita. Bener nggak? Jangan semua orang kita tuntut untuk ikuti. Nggak bisa, Bu. Dunia ini pasti penuh dengan Bu. Makanya kalau begitu jangan pernah membuat orang semua suka sama kita. Sama-sama. Jangan pernah membuat semua orang suka sama ustaz. Nggak bisa membuat jamaah semua suka sama. Maka jamaahnya ada yang suka, ada yang nggak suka. Benar apa enggak, Bu? Yang hadir di sini ada nggak Ibu RT? Ada nggak Ibu RW? Maka RT dan RW jangan semua dibuat warganya pengen suka sama dia. Hidup ini disukai apa nggak disukai itu biasa. Nabi Muhammad kurang apa akhlaknya, maka itulah yang membuat Nabi Muhammad banyak disukai, banyak sabar. Terakhir dari saya, yang turun, yang disimpan. Ya Allah, ada nggak yang ingin baca terjemahnya lagi? Angkat tangannya. Angkat yang ibu ini. Nah, ibu siapa namanya, Bu? Liza. Liza. Suratnya 7. Berapa suratnya? 7. Ayatnya 204. Suratnya 7, ayatnya berapa tadi? Surat 7 Al-A'raf ayatnya 204. Udah belum? Surat ke-7 ayatnya 204. Sudah, Bu? Angkat suaranya, ikuti saya. Nanti Bu Liza yang terjemah. Angkat suaranya ya Bu Liza. Bareng-bareng angkat suaranya. Saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu. Lagi. Wa idza quri'al Qur'anu. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Silakan Ibu Liza, angkat suaranya, tempelkan mikrofonnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dibacakan Al-Quran. Stop dulu, sama-sama. Apabila dibacakan Sekarang saya tanya, yang baca Quran dia atau kita? Apabila dibacakan Al-Quran, yang baca dia apa kita? Apabila dibacakan Al-Quran, berarti yang baca bukan kita. Yang baca, kalau ada yang baca Quran di ayat ini, tugas kita 2. Kalau kita ada yang bacakan Quran di ayat ini, ada berapa tadi? 2. Apa tugas kita? Bu Liza, mikrofonnya dipegang, silakan teruskan lagi. Yaitu, maka dengarkanlah dan diamlah. sini semuanya. Kalau saya begini dengerin, kalau begini diam. Sama-sama. Kalau ada yang baca Quran, tugas kita 2. Pertama dengerin, kedua diam. Pertama enggak, jangan dengerin, dengarkan. Tadi ngomongnya apa saya? Enggak, tadi saya ngomongnya apa? Bahasa Betawi daerah mana tuh? Petek, bukan dengerin. Ustadznya salah. Namanya juga pasti punya ya Allah. Tadi saya masuk kembali kaget, ternyata pakaiannya merah.
hati di jalan. Dasternya warna biru. Kira-kira saya tadi lihat apa enggak? Kira-kira tadi saya lihatnya lama apa bentar? Kalau ada yang baca, tugas kita dua. Yang pertama dengar, yang kedua teruskan lagi dari awal. Ibu Liza dari awal. Apabila Dan apabila dibacakan Al-Quran, terus, maka dengarkanlah dan diamlah, terus agar kamu mendapat rahmat. agar kamu mendapat, yaitu kasih, yaitu hati jalilem. Makanya yang baca Quran bukan kita, dia yang baca Quran. Kita diam dan dengar, kita dengarkan dan diam. Gara-gara dengarkan dan diam orang baca Quran, kita dapat rahmat. Apalagi yang baca, kita dengerin sama diam aja dapat rahmat, apalagi yang baca. Makanya kalau ada yang tanya bagaimana biar hati ini lembut, tutur katanya baik, rahmat Allah, kasih sayang dekat sama kita, caranya adalah sering dengerin, apalagi sering baca. Barusan dibacain Quran, ibu pada dengar, saya yakin ibu dapat kasih sayang, namanya rahmat. Maka ibu punya rahmat, bukan rahmat tetangga, tapi rahmat kasih sayang. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Tutup pembahasannya. Bismillah, mudahkan jamaah ya Allah. Dari malam ya Allah, kembali lagi. Nih, yang ini amalan biar bisa meraih rahmat. Coba tes dulu, angkat tangannya. Berapa jumlah pasukan Nabi, berapa jumlah pasukan kafir, apa penyebab kekalahannya ini? Angkat tangan. Ada yang bisa angkat tangan? Ibu ini, berikan mikrofonnya ke dia. Ya Allah, berikan Liza mikrofonnya ke ini. Nah, sebelum diterusin, berikan mikrofonnya ke ibu ini. Siapa nama ibu? Jangan. Ibu siapa namanya, Bu? Siti Khairiyah. Khairiyah artinya baik, dinamakan khairiyah biar selalu memberikan kebaikan. Kalau perempuannya khairiyah, lakinya khair. Kalau lakinya jamil, perempuannya jamilah. Kalau lakinya Hashim, perempuannya. Kalau lakinya Mahmud, perempuannya. Pegang mikrofonnya Ibu Khairiyah. Berapa jumlah pasukan Nabi Muhammad awalnya? 700. Ibu jangan marah-marah, biasa aja. Berapa awalnya? 700. Ibu sehat, Bu. Berapa awalnya? 700. Yang lain diam. Berapa awalnya? 1000. Kemudian pasukan munafik berapa jumlahnya? 300. Kemudian yang ikut perang jadinya 700. melawan pasukan kafir jumlahnya. Berapa pasukan pemanah yang melanggar? Terus Nabi bersikap kayak gimana? Memaaf. Maka kalau suami nikah lagi diapakan? Bisa dipahami ya. Terakhir, ini Ibu, Nabi Muhammad lewatnya di halaqah. Ini namanya halaqah. Pakai kof, halaqah. Apa tadi namanya? Nabi berdiam
Dan Nabi mengatakan kepada Salman dan sahabatnya, ikuti saya. Ma kuntu taqulun, kalian sedang bahas apa? Kata Nabi. Maka Nabi mengatakan, fa inni, bareng-bareng dong, ra'aitu rahmatan tanzilu alaikum, sesungguhnya aku melihat rahmat Allah. Pandangan ke depan dulu. Sesungguhnya aku melihat rahmat Allah. Lagi, sesungguhnya aku melihat rahmat turun di mana ini namanya, halaqah atau majelis. Maka kalau pengen hati lembut, penuh kasih sayang, mendapatkan rahmat, sering-seringlah hadir. Maka saya yakin jamaah yang di hadapan saya wanita-wanita yang lemah. Karena sering, maka jamaahnya lemah lembut, apalagi pengurus dan ketua. Maka ya udah jangan nengok sono, kesini aja nengoknya ya. Berarti kalau itu apa yang terjadi? Saya yakin jamaahnya aja lemah, apalagi pengurus dan ketuanya. Apalagi ada nggak ustadz yang karakternya ngambekan? Maka kalau pengen meraih rahmat Allah, sering baca. Yang kedua, sering hadir ke. Ibu tadi dari rumah ke sini kaki jalan injek tanah enggak? Ibu ngambang. Ya Allah, dia lagi. Maksud tadi kamar, sekarang ngambang. Ya Allah. Berikan mikrofon itu dia. Berikan, pegang ibu. Oh, dia nggak mau. Ya Allah, mikrofon nggak mau, tapi kalau duit, semoga ada barokahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, fokus dulu semuanya. Yang Allah turunkan rahmat ke muka bumi berapa? Yang disimpan berapa? Di sorga ada nggak marah-marah? Kesibukan penghuni sorga hanyalah senang. Pandangan ke depan, angkat suaranya, ikuti saya. Angkat suaranya, ikuti saya. Fokus dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya semuanya ya. Pamit ibu semuanya ya. Semoga sehat selalu.